Shalom, selamat siang, selamat kita berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Ariana Marice saya mahasiswa Yaken Kupang semester 2 jurusan PG PAUD. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan dari materi bab 2, yaitu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Negara-negara memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Yang pertama itu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas menunjuk pada ciri atau penanda dimiliki oleh seseorang atau pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalnya diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dari KTP, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Dalam pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Jati diri adalah siapa diri kita sesungguhnya. Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Jati diri sebagai sifat dasar manusia, dinyatakan bahwa jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat disimpulkan dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945. Jati diri bangsa Indonesia harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pribadi demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya bendera dan lambang lainnya. Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Yang pertama, alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Pancasila yang disebut dasar falsafah negara, kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa. Pembeda yang dimaksud adalah kekasahan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Bukanlah sebaliknya, yakni kekasahan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Puncak para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu,
tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bangsa Indonesia. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Demikian pula dalam proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dan atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi pencari atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasanya. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno pada tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang berikut itu konstitusi atau hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang berikut bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang 9, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bendera negara sang merah putih. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 956 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa negara, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan negara cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali bagian kiri, dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Yang ketiga, dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Yang keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala benteng di bagian kanan atas perisai. Dan yang kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Yang keempat itu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya
sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Dan yang berikut semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna jua bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dasar filsafat negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi entitas nasional. Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila menjadi penciri khas bangsa Indonesia. Yang berikut, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Yang berikut mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Salah satu tujuan untuk menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu memiliki ciri atau kata lainnya adalah identitas. Demikian presentasi saya atau apa yang sudah saya sampaikan saat ini, kiranya menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.